Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat di mana baik adanya. Alhamdulillah atas fitrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita masih berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Akan tetapi sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita dan kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan yang mulia. Itu artinya sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari kemenangan yang disebut dengan hari raya Idul Fitri atau disebut juga hari Lebaran. Pada momen Lebaran ini atau hari raya Idul Fitri, semua umat Islam bergembira dan berbahagia, terutama anak-anak kecil. Kaum muslimin wal muslimat di mana baik adanya. Ada beberapa tradisi dan juga kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Lebaran. Di antaranya yang pertama adalah bersilaturahmi, satu dengan yang lainnya, keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya saling bersilaturahmi. Dan selain itu ada kebiasaan yaitu berbagi-bagi amplop atau memberikan hadiah berupa uang kepada anak-anak kecil, yang mana kebiasaan ini adalah kebiasaan yang bagus, yang baik, dan harus kita lestarikan. Walaupun ada saudara kita orang-orang Wahabi menganggapnya tradisi atau kebiasaan ini adalah bid'ah, yaitu bagi mereka, bagi kita adalah sunnah atau perbuatan yang baik. Kenapa? Karena di dalamnya ada yang disebut silaturahmi. Yang kedua, di dalamnya juga ada sedekah. Kita berbagi kepada anak-anak kecil, membahagiakan mereka dengan hadiah atau amplop yang kita berikan. Kaum muslimin wal muslimat di mana baik adanya. Ada satu kisah di zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana orang tersebut ini berbuat maksiat kepada Allah, berlumuran dosa kepada Allah, kemudian dia mendapatkan ampunan dari Allah, mendapat kafaratul dzunub, yaitu penebus dosa, yang berupa amalan dia itu memberikan hadiah kepada anak kecil, yang mana anak kecil itu bahagia, senang dengan pemberiannya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kisah ini juga menjadikan motivasi bagi kita untuk berbagi kepada anak-anak kecil di hari raya Idul Fitri atau hari Lebaran nanti. Di dalam kitab Qomiyah Al-Tubyan karya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantan, halaman 26, di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, hikayatun, ada satu hikayah. Qala Aliyun ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ada satu lelaki yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, asaitu fatahhirni. Qala wa ma isyanuka? Qala astahyi min an aqula. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atastahyi minni an tukhbirani an dhanbika wa lima lam tastahyi min Allah ta'ala wa huwa yaraka fakhruj min indi hatta la tanzilun naru alaina. Fa kharaja ar-rajulu khaiban wa aisan wa bakiyan min indi Rasul. Suatu hari datang seorang laki-laki menemui Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah melakukan dosa, aku telah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka berikanlah tebusan bagiku ya Rasulullah. Artinya sesuatu yang dengan perbuatan tersebut dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, wahai saudaraku, dosa apa yang engkau lakukan? Kemudian ia menjawab, ya Rasul, aku malu ngomongnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa engkau malu menceritakan dosa yang kau lakukan kepadaku, sedangkan engkau tidak malu melakukan dosa yang padahal Allah Subhanahu wa taala melihat perbuatan yang kau lakukan? Rasul marah kepada lelaki tersebut. Kemudian Rasulullah menyuruh orang tersebut keluar dari rumah Rasulullah SAW, keluar pergi dari hadapan Rasulullah SAW. Marah Rasul, kata Rasul, jangan sampai api neraka sampai atau menimpa kepada kami semuanya. Kemudian laki-laki tersebut keluar, berjalan dengan keadaan sedih, nelangsa, putus asa, dan juga nangis, ya, pulang ke rumahnya. Maka kemudian faja'a Jibril,
Wa qala ya Muhammad lima aiskal asya walahu kafaratun lidunubihi wa in kanat kathiratan. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa kamu membuat orang yang bermaksiat itu berputus asa padahal dia mempunyai kafarat, mempunyai tebusan terhadap dosa-dosa yang ia lakukan walaupun dosanya itu banyak. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril, wa ma kafaratu, apa kafaratnya atau penebusnya wahai Jibril? Qala, malaikat Jibril menjawab, lahu sabiyun saghirun fa idza dakhala fi baitihi wa sabiyyu yastaqbiluhu fa yadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulati aw ma yafrahu bihi fa idza fariha sabiyyu yakunu kafaratun li dzanbihi. Malaikat Jibril menjawab, wahai Muhammad, dia itu mempunyai seorang anak kecil yang mana ketika dia pulang ke rumahnya, masuk ke dalam rumahnya, anak kecil itu menyambutnya dengan riang gembira. Kemudian laki-laki tersebut memberikan hadiah atau sesuatu kepada anak tersebut berupa makanan atau sesuatu yang membuat anak tersebut itu gembira, senang atas pemberian laki-laki tersebut. Maka kegembiraan anak itu, kebahagiaan anak itu yang ia berikan hadiah itu menjadi kafarat lidzanbihi, menjadi penebus daripada dosa yang ia lakukan. Artinya lelaki ini mendapat kafarat, mendapat ampunan dari Allah, ya, dengan sebab dia membahagiakan anaknya, membahagiakan anak kecil dengan memberikan sesuatu yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kebahagiaan anak kecil itu mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin wal muslimat di mana baik adanya. Artinya dari kisah ini kita ambil pelajaran bahwa dengan bersedekah, membagikan baik itu berupa hadiah uang ataupun makanan kepada anak-anak kecil, terutama di hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran nanti, mudah-mudahan itu menjadi kafarat bagi dosa-dosa kita atau maksiat kita selama bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan sebab kita memberikan amplop kepada anak-anak kecil, Allah terima amal ibadah kita, puasa kita, zakat kita, dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Dan dalam kisah ini juga kita tidak ada lain selain bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan dan memberikan pendidikan kepada anak generasi kita agar jangan pelit, agar mereka itu mau saling berbagi kepada siapapun. Jadi di hari Lebaran nanti siapkan uang kita, ya Bu, siapkan uang kita, ya Pak, untuk berbagi kepada anak-anak kecil, baik itu keponakan kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang-orang anak-anak yang datang kepada kita. Bagi mereka, goceng-goceng ge, ceban-ceban ge, makanan ge, girang banget itu bocah, kasih ge. Jangan pelit, jangan pelit. Mudah-mudahan menjadikan motivasi bagi kita untuk mau saling berbagi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kesehatan panjang umur, keberkahan, dan Allah jadikan kita orang-orang yang kaya hati dan juga kaya harta. Allah kabul segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.